Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Banda Aceh, yang saya hormati Bapak Pengajar Praktik Bapak Efrianto, yang saya hormati rekan-rekan guru semuanya, serta rekan-rekan PPL yang membantu kegiatan ini. Pada pertemuan kali ini ada kegiatan penyusunan visi sekolah. Penyusunan visi sekolah ini adalah kegiatan untuk menyelesaikan salah satu tuntutan tugas dari calon pendidikan calon guru penggerak dalam kami di angkatan 11. Dalam kegiatan kali ini kita akan mendiskusikan untuk penyusunan visi sekolah yang sudah ada, apakah akan perlu kita perbaiki atau perlu kita rubah, dan melihat dengan keadaan yang sekarang ini. Baik, tanpa memperpanjang waktu, mohon untuk bimbingan dan arahan oleh Bapak Kepala Sekolah. Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan murah dan iradah Allah Ta'ala, maka pada pagi hari ini kita masih bisa melakukan pertama apa yang kita rencanakan. Semoga apa yang kita lakukan ini juga mendapat ridho dari Allah. Salawat dan salam mari selalu kita sanjung-sanjungkan untuk pangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami muliakan dan hormati Bapak Efrianto selaku pengajar praktik untuk membimbing salah satu guru kami dalam hal ini sebagai calon guru penggerak, yang kami hormati juga seluruh dewan guru atau anggota yang sudah masuk di sini, yang barangkali nanti saling mendukung, saling berkolaborasi untuk suksesnya kegiatan ini. Pada kesempatan ini kami sangat menyambut baik dengan hadirnya Bapak selaku pengajar praktik kepada guru kami. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan atau yang diberikan oleh Bapak ini membawa manfaat yang nyata untuk sekolah. Saya melihat betul yang Pak Dedek ini tentang penyusunan visi sekolah. Yang barangkali ini menyangkut pandangan ke depan bagaimana untuk sekolah ini supaya lebih maju. Ini ada suatu harapan yang ingin diraih. Maka dalam hal ini saya juga meminta nantinya barangkali kita rembuk bersama tentang visi. Memang sudah seharusnya kita lihat lagi visi kita ke depan itu apa. Karena kalau nggak salah itu sudah 2 tahun yang lalu kita ada rapat tentang visi misi sekolah. Kita sudah membuat program sekolah yang tentunya terlaksana atau tidaknya ini tidak terlepas daripada peran serta seluruh komponen yang ada di sekolah. Maka dengan hadirnya beberapa guru penggerak di SMP Negeri 13 Banda Aceh ini, alhamdulillah dengan adanya hal-hal seperti ini, maka sekolah kita juga menjadi lebih baik, cara bahu-membahu mendorong, mendukung dan mensupport guru supaya berpikir secara logis untuk kemajuan sekolah. Dan ini seperti itu, ada hal yang memang kita santai. Ketika ini menyangkut dengan grade sekolah, maka kita tidak perlu mengabaikan itu. Tidak perlu kita pesimis terhadap kemajuan sekolah, apalagi ini menyangkut visi sekolah ke depan.
Maka nanti dalam membenah atau melihat kembali kepada visi sekolah, mungkin kelanjutannya dalam satu hari ini kita mungkin tidak bisa membedah sampai sejauh mana kita harus menetapkan visi yang baru. Maka kita perlu duduk rembuk bersama lagi dengan seluruh dewan guru, dan tidak terlepas ini menyangkut menerima daripada saran-saran atau pendapat daripada teman-teman guru. Visi itu tentunya hal yang sangat krusial yang harus kita capai. Maka ketika kita menetapkan itu, kita musyawarah dulu. Berapa indikator yang lari kepada misi nanti berat, dipilih yang sederhana tetapi untuk kemajuan. Mungkin dalam kesempatan ini yang saya selaku kepala sekolah, mungkin hal seperti ini yang harus kita pikirkan. Apapun itu kemajuan sekolah, terutama dalam visi ini kita tentunya arahnya kepada peserta didik nanti. Itu tentunya ke peserta didik, karena berpusat daripada kita bermuara kepada peserta didik. Apalagi dalam proses kurikulum Merdeka saat ini, itu bagaimana maunya anak didik. Jadi kita harus memilah-milah. Tapi menyangkut dengan proses Pak Lili, ini tentang BK, betul ya? Nah, jadi BK ini kan, bimbingan konseling ini kan terpusat kepada peserta didik. Berbeda bagaimana cara Pak Lili, ini menyangkut visi ini kan tidak sifatnya secara khusus, tapi sifatnya secara umum mencakup semua proses yang ada. Nah, mungkin ini saja Bapak pengajar praktik yang perlu saya sampaikan. Jika ada hal lain nanti bisa kita diskusikan dengan teman-teman guru, saling berkolaborasi, kita ambil, kita lihat yang mana yang baik, itu yang kita angkat. Baik, ini saja Bapak, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas bimbingan dan arahan Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya bimbingan dan arahan dari Bapak PP, Bapak Efrianto. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Puji syukur kepada Allah yang masih mengizinkan kita untuk bisa bertatap muka. Berkat kudrah iradah Allah Ta'ala, kita bisa menunaikan segala kewajiban kita khususnya pada hari ini. Selawat beriring salam sama-sama kita tujukan ke pengalaman Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW serta sahabat yang telah sama-sama memperjuangkan agama Allah hingga dekat dengan tahun ini, insyaallah akhir zaman nanti. Hormatan kami kepada Bapak Kepala Sekolah seperti yang ke-13 pada Aceh, luar biasa nih. Ya, saya sudah sampaikan juga, bukan ingin bermaksud memuji tidak, tapi memang hal realistis yang perlu disampaikan karena peran dari kepala sekolah dalam mendukung kegiatan ini sangat luar biasa. Kalau kepala sekolah nggak dukung, kita akan kalah kabur nanti yang dari CGT. Nah, alhamdulillah beruntung Bapak Ibu di sini Pak Lili dalam hal ini memiliki kepala sekolah yang sangat mendukung dan mensupport kegiatan pada guru-gurunya. Karena Bapak Ibu yang kita ingin coba tingkatkan di sini ada 3 hal dalam program ini. Yang pertama, kemampuan dari diri, pengembangan diri sendiri, pengembangan dari seorang CGT ini bagaimana kita bisa tingkatkan dan kita kembangkan, itu yang pertama. Yang kedua, selain untuk mengembangkan diri sendiri secara personal, secara pribadi, juga bisa bermanfaat bagi rekan kerja yang lainnya, bagi guru-guru yang lainnya, bagi teknik yang lainnya juga. Jadi ada kebermanfaatan bagi yang sekitar, ya, terutama juga pada akhirnya itu kepada warga sekolah. Yang ketiga, apapun yang kita lakukan tetap
mengacu dan berorientasi kepada peserta didik. Jadi apapun kegiatan kita mengacu pada peserta didik. Baik, terima kasih. Ini salah satu kegiatan kita pada hari ini adalah melihat visi yang ada di sekolah. Kita tidak arti serta-merta pada hari ini merubah visi sekolah, enggak. Ya, kita akan melihat sama-sama apakah sudah sesuai dengan harapan, apakah sudah berorientasi kepada siswa atau bagaimana. Nanti kita sama-sama kita diskusikan di sini. Nah, dalam hal ini apapun yang kita lakukan itu di sini, andai kata memang ada hal-hal masukan yang bisa kita berikan kepada tim manajemen sekolah, sah-sah saja kita sampaikan. Ini nampaknya perlu kita pertimbangkan, ini dan seterusnya. Semoga kalau memang ada hal yang baik, kalau memang jauh untuk bisa lebih meningkatkan, kenapa tidak? Apalagi kita lihat level sekolah sangat luar biasa di sini, bisa dan disepakati oleh seluruh warga, kenapa tidak? Kalau memang sifatnya untuk tujuan kemaslahatan kita bersama. Kami rasa itu untuk sejenak kita nanti akan coba sama-sama kita lihat di sini. Kita juga akan kita record kegiatan ini. Nanti setelah ini juga akan ada hal-hal yang lain yang akan kita coba diskusikan. Nanti khususnya saya dengan CGP Pak ini. Saya rasa demikian. Terima kasih sudah mau mendukung kegiatan ini berlangsung. Terima kasih. Semoga Allah ridha dengan usaha-usaha yang kita lakukan, dan kami secara pribadi, secara personal menyatakan terima kasih. Semoga apapun yang kita berikan, kita lakukan pada hari ini, Allah catat jadi amal soleh buat kita ini. Saya rasa demikian. Bila ikuti ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas bimbingan dan arahannya dari Bapak Efrianto. Selanjutnya, Ibu-Ibu, kita akan mengulas dulu apa sumber daya ada di sekolah kita, bagaimana murid-murid kita, bagaimana kondisi sekolah kita dalam menyusun visi sekolah ini. Jadi saya minta ibu-ibu semua, sebelum berikutnya saya akan menyampaikan alur kegiatannya. Yang pertama, penyampaian pendapat guru melalui kalimat rumpan cita-cita untuk murid. Kemudian selanjutnya pembahasan dan diskusi tentang visi sekolah. Kemudian penyusunan visi perubahan. Keempat, pembahasan prakarsa perubahan. Dan yang kelima, pemantapan visi perubahan. Baik, untuk kegiatan yang pertama, kita akan menyusun kalimat rumpan. Kalimat rumpan adalah kalimat yang belum selesai atau kalimat yang masih perlu dilanjutkan, seperti yang itu Ibu. Di sini ada 4 pertanyaan rumpan, jadi nanti saya minta ibu-ibu semua untuk menuliskan di sticky note terkait melanjutkan kalimat rumpan yang sudah ada. Ya. Jadi bisa langsung kita mulai ya, ibu-ibu semuanya ya. Untuk yang pertama, kita akan menjawab dulu atau melanjutkan dulu kalimat yang kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Silahkan Ibu ungkapkan saja apa yang ada dalam pikiran dan perasaan Ibu terkait mimpian murid-murid kita, seperti itu. Ingin apa mereka, ingin bagaimana mereka, seperti itu. Jika sudah, saya minta tolong untuk ditempel di depan. Baiklah, untuk yang kedua kita lanjutkan. Kita percaya bahwa murid adalah baik ibu-ibu semua. Di pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, jika sudah selesai silakan ditempelkan di bagian kita percaya bahwa murid adalah. Baiklah, dari 2 kalimat ini coba saya bacakan terlebih dahulu ya, yang sudah ibu-ibu semua susun. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang kreatif, mandiri, berakhlak mulia dan berbudaya.
Oke. Selanjutnya kita memimpikan murid-murid yang memiliki akhlak terpuji, memiliki etika yang baik dalam menjalani proses belajar di sekolah. Kemudian kita memimpikan murid-murid yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita memimpikan murid-murid yang bahagia dan memiliki semangat belajar sepanjang hayat. Terus kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia dan memiliki motivasi belajar yang baik, memahami cara bersikap yang baik dan sopan. Luar biasa sekali impian murid-murid yang ibu-ibu semua susun di sini, semua bermuara kepada akhlak, ya Bu ya, akhlak yang utama. Jadi kita bisa keep dulu di akhlak Bu ya, kita bisa keep dulu di akhlak dan sesuai karena itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kita percaya bahwa murid adalah, di sini ada yang menyampaikan murid adalah individu unik yang pasti memiliki potensi luar biasa yang bermanfaat untuk kehidupan. Selanjutnya kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang mempunyai banyak potensi, bakat dan keunikan dan pastinya beda dengan satu dan lainnya. Kita percaya bahwa murid adalah makhluk Tuhan yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing serta memiliki bakat yang bisa kita kembangkan. Kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus yang berakhlak mulia, anak remaja yang masih bisa dituntun dan diarahkan ke arah yang baik. Murid-murid polos butuh kasih sayang dan perhatian. Berarti dengan kalimat yang ibu-ibu semua di sini ungkapkan, saya rasa sudah bisa memahami semua ya tentang bagaimana murid-murid kita ya, bagaimana murid-murid kita di sekolah ini. Luar biasa sekali. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan rumpang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, silakan ibu-ibu untuk mengungkapkan perasaan pendapatnya. Di sekolah kita mengutamakan, apakah sudah ibu-ibu semua? Ya sudah, silakan ditambahkan di bagian di sekolah kita mengutamakan. Baik ibu semuanya, untuk di kalimat di sekolah kita mengutamakan di sini sikap yang saling menghargai semua warga sekolah. Tapi kita mengutamakan saling menghargai ya ibu ya. Di sekolah kita mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Terus di sekolah kita mengutamakan adab, sopan santun, jujur dan disiplin. Selanjutnya di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter yang diimplementasikan dalam berbagai kegiatan. Di sekolah kita mengutamakan sikap disiplin dan sopan santun serta kejujuran. Sikap saling menghargai, adab dan sopan santun. Ya, cocok dengan yang kita impikan murid-murid tadi ya Bu ya. Jadi di sekolah kita selaras nih antara murid-murid, guru, dan warga sekolah lainnya. Baik. Selanjutnya untuk di kalimat rumpang yang keempat, murid-murid di sekolah kita sadar betul bahwa, silahkan ibu-ibu ungkapkan pendapatnya. Baik, jika sudah selesai, silahkan ditempelkan di bagian murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Baik ibu-ibu semua, murid di sekolah kita sadar betul bahwa disiplin, tanggung jawab, dan adab sopan santun adalah kunci kesuksesan mereka. Bahwa belajar adalah hal penting dan perlu dibimbing dan didampingi oleh guru di sekolahnya.
Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan budi pekerti. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka masih perlu bimbingan dari berbagai pihak agar mencapai pembelajaran yang efektif. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sekolah kita terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi dan dijalankan. Baik, ini adalah tentang kedisiplinan ya, disiplin dan aturan-aturan. Mereka sudah sadar betul sekolah kita seperti apa peraturannya. Baik, kemudian dilanjutkan untuk kalimat rumpang yang kelima. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa sudah ibu semuanya? Jika sudah silahkan untuk ditempel di bagian. Kita warga di sekolah ini yakin untuk saya akan membacakan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menjadi pribadi yang terus bertumbuh menjadi versi terbaik dari dirinya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menjalankan segala perubahan yang tertulis maupun tidak tertulis sebagai acuan untuk mengubah perilaku menyimpang yang apabila ada, berperan sebagai pendidik bagi siswa dan bersama menjalankan tugas dan peran masing-masing dengan baik. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bergerak bersama-sama demi kemajuan siswa guna mencapai cita-cita. Kita warga di sekolah ini yakin untuk terus berusaha dalam meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan akhlak setiap warga sekolah. Baik, dilanjutkan dengan kalimat rumpang yang terakhir. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa baik, jika sudah dulu semua untuk dapat menempelkan pendapatnya di bagian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa baik, saya bacakan Ibu ya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap pelanggaran akan ada konsekuensinya. Tugas kita adalah membantu mengoptimalkan bakat atau potensi anak yang berbeda dengan cara yang berbeda sesuai bakat anak agar mereka bisa mengembangkan minat dan bakatnya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kemauan untuk berubah menjadi lebih baik dapat dimulai dari kemauan diri sendiri. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa potensi diri yang dimiliki siswa dapat dikembangkan agar menjadi pribadi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa karakter dan adab merupakan cita-cita yang patut kita banggakan. Baiklah, Ibu semuanya, dari kalimat rumpang yang sudah kita susun, di situ mengungkapkan ya semua kita tentang murid-murid yang kita impikan, sekolah, kondisi sekolah kita bagaimana, apa yang kita harapkan dari sekolah kita, seperti itu ya. Jadi dalam penyusunan visi ini kita menyadari betul apa yang kita butuhkan di masa depan dan apa yang akan kita capai di masa depan. Seperti itu ya Ibu semuanya. Saya harap ini menjadi bekal kita dalam penyusunan misi kali ini, supaya misi yang kita susun atau kita kembangkan dapat kita capai nantinya. Itu ya Ibu semuanya. Baik, untuk selanjutnya berbicara dengan kalimat rumpang dan visi adalah satu hal yang satu kesatuan. Nah, berbicara visi sekolah kita saat ini adalah menghasilkan generasi yang gemilang, berwawasan imtak dan iptek, serta berkarakter Islami. Dari kalimat rumpang yang sudah kita susun, yang sudah ibu-ibu semua ungkapkan di sana, apakah sudah terwakilkan dari visi sekolah kita?
Atau ada yang kurang dari yang visi kita selama ini, ternyata kurang, perlu kita kembangkan, perlu kita tambahi, ataupun bahkan perlu kita rubah. Menurut ibu-ibu semua bagaimana? Boleh menyampaikan pendapatnya? Silakan tunjuk tangan untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan dengan Ibu Asri. Kalau menurut saya dari visi sekolah yang sebelumnya disusun ini mungkin perlu ada penyesuaian dengan kurikulum merdeka kita sekarang. Menurut saya mungkin ditambahkan pada bagian terakhir menjadi menghasilkan generasi yang gemilang, berwawasan IPAK dan IPTEK serta berkarakter Islami yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya seperti itu. Terima kasih. Apakah yang ingin coba untuk pendapat? Berarti dengan sebelum kita masuk untuk perubahan, menurut ibu semua perlu nggak kita ubah? Atau kita modifikasi atau kita kembangkan? Perlu ya, karena melihat dari kalimat rumpang yang ibu semua tadi sampaikan, ada beberapa poin yang memang belum masuk ke sini. Ada yang sudah masuk, cuma ada yang perlu kita segarkan seperti itu ya. Baik. Nah, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Belum ya? Belum semuanya, belum mencakup semuanya. Betul. Baik. Kemudian, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Tadi Wasit sudah menyampaikan, baru ditambahi penyesuaian profil pelajar Pancasila. Baik. Nanti akan kita bahas ya profil pelajar, karena profil pelajar Pancasila itu kan ada 6, ya. Jadi tidak semuanya, kalau kita masukkan semuanya mungkin harus ada fokus yang mau kita tuju, seperti itu ya. Mari kita diskusikan, perlu kita sesuaikan dari visi sekolah tersebut. Tadi ada masukan dari Bu Asri ya, terkait visi sekolah perlu ditambahkan. Baik Bu, di sini berarti untuk menghasilkan generasi yang gemilang, berwawasan intan dan iptek, apakah sudah sesuai dengan kalimat rumpang yang sudah kita bahas tadi? Tadi kan di sana kita mengharapkan murid yang berakhlak, betul ya, berakhlak mulia seperti itu kan, karena sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terus kita percaya bahwa murid-murid adalah mereka tuh pribadi yang mempunyai potensi yang perlu dikembangkan, kan seperti itu. Terus kemudian di sekolah kita mengutamakan sopan dan santun, akhlak, kan seperti itu tadi ya. Berarti selaras dengan kalimat rumpang yang pertama, seperti itu. Nah di sini kan menghasilkan generasi yang gemilang, berwawasan imtak dan iptek. Imtak adalah iman dan takwa, dan iptek ilmu pengetahuan teknologi. Berarti kalau kita sesuaikan dengan kondisi zaman, sekarang kan zaman teknologi, betul ya? Zaman teknologi, semua pembelajaran, semua media itu banyak dari menggunakan teknologi, betul kan? Ketika menggunakan teknologi, apakah kita bisa di sekolah kita? Nah, jadi kalau visi kita mengarah ke iptek seperti ini, masuk ya? Masuk. Oke, berarti bisa. Karena tadi di awal iman dan takwa adalah akhlak, terus kemudian iptek adalah perkembangan zaman. Apakah anak-anak kita mampu mengikuti perkembangan zaman, terutama teknologi? Mampu ya? Mampu. Seperti yang kita lihat, anak-anak kita banyak yang beraktivitas dengan gadgetnya, media sosial, dan lain sebagainya. Kemudian serta berkarakter Islami. Berkarakter Islami dengan wawasan intak, apakah sama? Belum semua? Sama sebenarnya. Ya betul. Jadi apakah ada perlu penyusutan atau penyesuaian di sini? Seperti itu ya. Jadi langsung sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti itu ya.
Baik, visi perubahan tadi kan menghasilkan generasi yang gemilang, berwawasan intak dan iptek serta berkarakter Islami. Terus kemudian ada menambah tentang profil pelajar Pancasila, betul ya? Jadi ketika kita masukkan profil pelajar Pancasila, di mana kita mau fokusnya di profil pelajar Pancasila? Ataukah 6 poinnya kita fokus ke situ, atau kita ambil satu yang sesuai dengan kalimat rumah yang sudah kita susun tadi? Jika mewujudkan generasi yang mandiri, berilmu pengetahuan dan teknologi serta berakhlak mulia dan berkarakter Islami. Apakah visi perubahan ini sudah sesuai atau perlu kita modifikasi lagi? Baik, di visi perubahan dengan kalimat mewujudkan generasi yang berwawasan intak dan iptek serta berkarakter Islami sesuai profil pelajar Pancasila. Baik Bu, profil pelajar Pancasilanya kita akan fokus kemana? Mandiri kah? Atau berakhlak mulia kah? Ini tadi sesuai dengan kalimat rumpang yang tadi kita adakan pendapat tadi, banyak yang tentang akhlak mulia, ya Bu. Bagaimana jika berkarakter Islami dan berakhlak mulia? Baik, Bilangnya tetap mau kita pakai nggak? Baik, berarti sesuai dengan kesepakatan ya. Mewujudkan generasi yang berwawasan intak dan iptek serta berkarakter Islami selaras dengan profil pelajar Pancasila. Oke, baik ibu-ibu semuanya, dengan visi yang sudah kita bahas ini, saya coba bacakan ulang ya untuk visi perubahan yang sudah kita bahas. Dari visi lama yaitu menghasilkan generasi yang gemilang, berwawasan intak dan iptek serta berkarakter Islami sesuai dengan kalimat rumpang yang sudah kita susun, sudah kita bahas, sudah kita diskusikan, maka terciptanya perubahan visi yaitu mewujudkan generasi yang berwawasan intak dan iptek serta berkarakter Islami selaras dengan profil pelajar Pancasila. Itu ya, itu semuanya. Baik ya, kalau memang sudah ini final, jadi selanjutnya ibu-ibu semuanya setelah visi perubahan kita final, ya, berarti kita kedepannya harus menyesuaikannya dong dengan visi, dengan kegiatan kita ke depan untuk mencapai visi tersebut, betul ya? Karena ini adalah kesepakatan bersama dan sumber daya semuanya, berarti tidak ada yang mengatakan bahwa ini visi ini kan saya tidak terlibat, ini kan saya tidak mampu, tidak bisa. Jadi selama melaksanakan visi perubahan ini kita harus kolaborasi, kita harus kerjasama, kita harus saling mendukung. Ya, tidak ada yang pekerjaannya ini kan yang berpendapat ibu ini, yang berpendapat ibu ini, kita hilangkan egoisme seperti itu, kita capai tujuan untuk mewujudkan visi yang sudah kita susun tersebut. Baik, selanjutnya di sini ada kalimat prakarsa perubahan, ibu-ibu. Saya minta kembali kita diskusikan dulu dalam mencapai visi ini. Ada pertanyaan yang harus kita jawab. Bagaimana kita ke depannya dalam mewujudkan visi? Yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Selanjutnya, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Selanjutnya, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Yang terakhir, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Baik, kembali lagi untuk memperlancar diskusi, saya minta ibu-ibu untuk menuliskan di sticky note dan kemudian kita akan tempel dan kita akan bahas. Baik, silahkan untuk dibuat ininya, prakarsanya. Baik ibu-ibu semuanya, jika sudah selesai, minta tolong untuk ditempelkan di setiap pertanyaan masing-masing apa yang sudah ibu-ibu semua ungkapkan dalam sticky note. Dari
prakarsa perubahan yang sudah Ibu ungkapkan, saya akan membacakan apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Yang pertama, berkolaborasi dengan pihak internal dan eksternal untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kedua, prakarsa perubahan berkolaborasi dengan setiap warga sekolah serta orang tua dalam membahas program yang akan dilaksanakan. Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah adalah berkolaborasi bersama semua warga sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Kerjasama dan kolaborasi yang saling berhubungan yang mencakup seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Meningkatkan disiplin guru dan siswa di sekolah dengan menerapkan hal-hal positif diri siswa. Ya, itu adalah inisiatif perubahan yang dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Kemudian, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Yang pertama, kepala sekolah dan guru dapat mengajak orang tua membantu menerapkan visi yang sudah disepakati agar di sekolah dan di rumah anak mendapatkan pendidikan yang sama. Selanjutnya, berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang nyaman. Kolaborasi yang dapat dilakukan dalam mendidik peserta didik agar menjadi lebih baik. Kolaborasi dalam kegiatan yang menyangkut tata cara mendidik siswa. Melakukan sejumlah perbaikan yang dianggap perlu dan di kemudian waktu bisa diadakan penyuluhan yang dilakukan secara berkala. Baik. Kemudian, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Yang pertama, kepala sekolah dan guru aktif menyampaikan visi sekolah kepada siswa setiap hari di sekolah. Guru BK dan orang tua bisa bekerja sama membantu siswa menyelesaikan masalah yang dialami dan membimbing siswa agar dapat menerapkan akhlak yang mulia. Selanjutnya, mendatangkan narasumber ahli tentang parenting yang baik dan batasan ya dalam memberikan konsekuensi terhadap pelanggaran yang dilakukan siswa. Mengadakan pertemuan minimal 2 kali dalam 1 semester atau berkomunikasi rutin, perlu juga melakukan refleksi setiap akhir pembelajaran. Mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan pendidikan anak, termasuk pendidikan di rumah. Kegiatan yang dapat dilakukan dengan mengundang narasumber yang berkompeten dan mensosialisasikan kepada orang tua dan warga di sekolah. Selanjutnya, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Yang pertama, merencanakan program BK yang lebih mengutamakan pendekatan kepada siswa yang sesuai dengan visi sekolah. Kemudian, langkah konkretnya bisa dengan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah dengan waktu saat ajaran baru dimulai. Langkahnya mulai dengan melaksanakan tanpa mengulur waktu atau menunggu ketika waktu yang tepat. Langkah konkret yang dapat dilakukan adalah merealisasikan program di awal waktu sekolah dimulai dan juga dilakukan beberapa kali dalam 1 semester sesuai kesepakatan setiap pihak yang terlibat. Melaksanakan diskusi dengan memberitahukan perubahan visi ini kepada orang tua untuk memperoleh dukungan. Baiklah ibu-ibu semuanya, inilah prakarsa perubahan yang sudah kita semua sampaikan, kita semua susun. Jadi ketika akan mewujudkan visi yang sudah kita sepakati bersama, prakarsa perubahan ini adalah sebagai acuan kita biar kita bisa mencapai visi yang kita inginkan. Begitu. Jadi di sini adalah pendapat ibu-ibu semua bagaimana apa yang harus kita lakukan sebagai warga sekolah untuk mewujudkan visi
agar visi dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Kenapa? Karena tujuan akhirnya adalah apa? Kita mewujudkan murid yang merdeka belajar dan berkarakter profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, itulah muara kita. Kita tetap jadi harus berpegang teguh dengan apa yang sudah kita susun, kita sepakati, dan apa kita capai. Jadi begitu pembahasan tentang visi sekolah yang sudah kita susun. Semoga kita komitmen, yaitu ibu semua, untuk mewujudkan visi yang sudah kita buat kali ini. Semoga kita dapat berkolaborasi, semoga kita dapat bekerja sama, semoga kita dapat konsisten dalam mewujudkan visi yang sudah kita susun. Baik, demikian pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan kali ini mendapat berkah, mendapat manfaat untuk kita semua. Semoga tercapai apa yang kita cita-citakan dan apa yang kita tujukan. Semoga dapat menjadi kenyataan. Baik, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.